Sikat di show. Macet dol, macet dol, macet dol. Oh no. Ini ya, andai kalau aku jadi pejabat yang sedang mengunjungi jalan yang berlubang begitu dalam, terus dikasih bibit lele, saya apresiasi ya, saya acungi jempol. Wah, warga di sini memang keren-keren, bisa memanfaatkan lahan yang ada ya. Oke. Pernah dengar cerita tentang buah kuldi ya? Nabi Adam dan Hawa itu penghuni surga ya, ketika makan buah kuldi akhirnya turun ke bumi ya, kalau nggak salah kurang lebih ceritanya seperti itu. Ada lagi istilah senjata makan tuan, ada lagi seperti judul sinetron Dono Kasino Endro dengan judul maju kena mundur kena ya. Ya, ini ya menurut saya pribadi kemungkinan besar ya, orang-orang yang ada di 02 akan apa ya, merasakan yang saya sebutkan ya. Sekali lagi, saya bukannya menyumpahin atau mendoakan, tidak ya. Ya, kemungkinan besar memang seperti itu ya. Mungkin alam sudah bekerja atau gimana nih ya. Ini baru satu kan yang terlihat, lemon ya. Nanti kita lihat siapa lagi selanjutnya ya. Ya, kalau nggak salah Eja Ayap itu udah kena mental. Terus siapa itu, Lili ya, sempat juga emosi ketika disebut voter 02. Terus apa lagi ya, nanti kita lihat aja ending selanjutnya ya. Nih, masih bangun tidur, belum cuci muka, suara radio masih ya, karena untuk menenangkan otak saya itu butuh tidurnya itu pakai bunyi-bunyian radio, yang penting ada suara ya. Nah, habis ini mau bangun bersih-bersihin rumah. Ini gemes banget lihat komenan seperti, ya Allah miris, ternyata ibu-ibu ini kalau pakai medsos itu buat yang baik-baik ya, jangan julid. Tergantung sayangku, tergantung familiku yang orangnya suka julid dibalasnya juga harus dengan cara julid. Julid gak dia? Iya jelas, saya tinggal mengikuti gaya permainan dia ya. Saya pribadi sebetulnya tuh kasihan melihat dia dari segi percintaan ya. Kalau dari segi ekonomis itu ya lebih jauh lah, dia lebih punya gini daripada saya ya, harus dibedakan ya. Karena orang yang suka julid balasnya juga harus dengan cara julid ya. Julid gimana? Dalam video yang Anda komen itu, saya untuk mengajar Anda itu tuh berpikir lebih jernih, ngefan tapi jangan terlalu itu mata tertutup dengan sempak, paham? Ini loh ini telinga saya masih terdengar ya.
gembel bau miskin. Urusan orang miskin mah urusan perkreditan panci. Melulu itu lagi ya, permasalahan perkreditan panci. Kalau saya mah beda. Urusannya kredit rumah miliaran. Peggy, sok-sokan lo jadi artis. Membusuk aja lo, membusuk di penjara. Itu sosotnya siapa? Terus apa lagi? Oh ya, ingat Bu Widya ya. Nanti saya masukkan Anda ke Bu, tunggu ya. Kalau saya nggak bisa memasukkan Anda, jangan sebut saya Lemon. Terus apa lagi? Keluarga Kang Semir. Apalagi keluarga Marsupilami. Lah kalau saya balik nih dari kata-kata dia ketika menyebut orang-orang yang tidak pro sama dia seperti itu, saya balik, hai keluarga babi, gimana? Boleh nggak? Mainnya yang fair gitu loh ya. Suka nyenggol, kalau disenggol balik ya terima dong. Suka julitin orang, kalau dijulitin balik terima dong. Kadang-kadang ente mainnya nggak fair play gitu, jadi males aneh. Sampai di sini paham? Sekali lagi saya ulang, agak pelan-pelan kata-kata saya supaya Anda paham. Kalau orangnya suka julid, ya dibalasnya harus pakai kejulitan ya. Biar apa? Masuk di otak. Syukur-syukur nih hati bisa mengontrol gitu ya. Kenapa saya bisa seperti ini ya? Bisa mengoreksi diri gitu ya. Gak mau panjang kali lebar. Saya mau bersih-bersih rumah ya. Udah 3 hari rumah saya mungkin belum disapu gitu ya. Salam itu salam liur batin saya untuk Anda. Kenapa familiku capek, lelah menghadapi kehidupan, sedih karena belum ada orang yang singgah di hati, hamil besar, sedih karena tidak ada yang menemani. Saya sudah merasakan familiku sayang ya, Mbak Milky Yahoo. Setidaknya saya dulu saya pernah ada di antara orang yang jelas gini. Saya pernah ada di antara orang yang saling menyukai. Nah, akibat si laki-laki ini bohong terhadap saya, ya jadi saya jadi orang ketiga dan akhirnya mundur, ya. Kenapa? Anda masih berharap dia mau menemui Anda, memeluk Anda? Jangan sayang, lepaskan, hempaskan, ya. Ingat atau menunduk, ada anak yang butuh perhatian ekstra dari kamu. Ya, maaf di sini saya bukannya saya untuk membawa anak Anda. Saya melihat face wajah anak Anda itu kasihan. Kasihannya seperti ini. Dia itu sedih karena apa? Batin ibunya tersiksa. Jadi anak pun otomatis batinnya juga tersiksa. Ya, meski anak itu masih kecil, ya, ngefans sama Fujiyama,
Lah yang lu lihat ya, beda nasib sayang. Ya. Dia viral karena kakak ipar dan kakaknya meninggal dalam perjalanan Jakarta Surabaya atau Jawa Timur. Nama dia terus melejit. Ya. Melihat kebahagiaan dia, kemewahan dia, ya. Jika kamu menonton tontonan yang seperti itu, ingat sayang, realita itu terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi, atau ekspektasi itu kadang tidak sesuai dengan realita. Cukup kembali lihat anak, ya, bikin anak itu sebahagia mungkin, bikin anak itu bagaimana caranya bisa ketawa tanpa melihat penderitaan orang tuanya. Kerja serasa tidak, jamnya tidak secepat ketika lagi jatuh cinta. Emang sayang, ya. Ya inilah namanya perjalanan hidup, ya. Untuk menuju ke arah yang benar, jalan yang lurus, susahnya minta ampun. Banyak rintangan, banyak tantangan. Kembali lagi, ingat anak, ya. Jawablah pada dirimu sendiri. Ya gak apa-apa lah, kehidupan saya kali ini seperti ini, tapi untuk anak-anak saya atau cucu saya ke depan mudah-mudahan tidak seperti saya. Tanamkan itu pada diri Anda, ya. Berusaha untuk ikhlas menerima keadaan, ya. Meski Anda dalam percintaan belum beruntung, sama. Untuk melampiaskan kekesalan hati atau kejenuhan otak Anda gini, silahkan ekspresikan diri Anda supaya apa? Bisa menghilangkan kesedihan di hati, kepusingan di kepala, ya. Pesan saya, ingat, jika nanti suatu saat beberapa tahun yang akan datang punya menantu yang gini, Anda nggak boleh protes. Itu pesan saya, ya. Paham dengan apa itu? Kacang tidak ninggal lanjaran, atau karma, ya. Ya. Ngefan boleh, ya. Tatalah kehidupan pribadi dulu, ya. Ngefan sekedar ngefan. Lah yang lo lihat orang-orang yang hidupnya hedon, ya, berusaha untuk sadar diri sedikit saja. Oke, di video Anda itu drakor. Saya sering melihat orang yang suka banget sama drakor itu, ya fanatiknya gede. Karena apa? Pemeran di situ cantik dan cakep, ya. Apalagi si laki-laki atau perempuannya kadang itu dari keluarga-keluarga yang sukses, ya. Nih contoh, yang laki-laki sukses dan yang perempuan itu miskin. Nah akhirnya saling jatuh cinta, kehidupan si perempuan jadi ikut terangkat, ya. Ya itu di drama drakor. Tapi lihatlah diri Anda, ya. Jangan terlalu berekspektasi seperti drakor. Peluangnya kecil kalau orang-orang seperti kita ini, ya. Saya maksud ya Anda dan saya, ya. Mungkin cukup dulu. Mudah-mudahan, ya, yang saya omongkan ini bisa masuk ke otak Anda. Maksudnya
gua yang gemes sama lo. Boleh kalau mau gemes tuh cium pipi boleh, jangan dicubit. Cium pipi bukan karena saya suka apa jeruk sama jeruk, enggak. Ciuman saya ini ya mungkin kalau Anda gemes sama saya artikan gemes sebagai kakak dan adik atau adik sama kakak gitu ya. Terus apa lagi? Malu kenapa saya penampilan seperti itu ya, belum cuci muka lah ini realita kehidupan saya. Atau bahkan wajah saya lebih buruk lagi ada kok di video-video saya YouTube maupun TikTok saya ketika masak air minum dengan kayu bakar yang realita aja sayang ya, nggak usah terlalu berekspektasi yang wah capek lelah nantinya. Oke? Alhamdulillah di 2025 ini kan otak saya berusia 15 tahun. Alhamdulillah saya syukuri, saya amini ya. Nah sudah lihat tulisan atau caption ini, semoga Kak Niki cepat bebas apa wis mau lah di udara bebas. Mbak ya tolong saya dibantu untuk memahami kata-kata yang di awal tadi ya, di udara bebas. Di udara bebas bukannya yang sudah gini terus gini, innalillah bukan beja. Tolong yang bisa mengartikan kata-kata ini ya. Apa iya ya sarafnya itu ada yang putus ya, jadi tuh captionnya seperti ini, nggak bisa menulis lengkap apa gitu ya. Gak mau pikir mumet-mumet biar para pendukungnya saja ya yang tahu, hanya dia dan Tuhan lah yang tahu. Bagi jalan caption kayak gini gitu. Aduh. Aku sawal hebat. Kan dibilang ya. Sugeng santen Mbak Leksa. Sugeng santen itu bahasa Jawa, artinya selamat sore. Apa ki? Tembok lu. Takut nih, saya kasih lebih parah gitu. Tuh pintunya, tuh temboknya. Apa ya? Kalau di istilah kesenian dulu kita kan sekolah dikasih pelajaran kesenian itu apa ya? Abstrak. Tuh anak saya aja tidurnya nyenyak. Kamarnya penuh dengan futuristik yang natural ya, ibarat lukisan-lukisan abstrak ya. Mudah-mudahan masih inget dong pelajaran-pelajaran kita ketika kita masih sekolah ya. Mbak Leksa lagi sakit hati ya, ketika lagi sayang-sayangi ya pegangan terus nggak mau lepas ya, ketika sudah tersakiti dan ditinggali seorang anak ya baru terasa sakitnya ya, manisnya tidak seawal ketika kita masih berduaan ya. Itulah perjalanan kisah percintaan ya, seperti itu. Tipatkai itu ya, gara-gara percintaan dia dikutuk jadi babi ya, Ciupatkai itu ya. Lihat film Sunggokong belum? Nah, kenapa ada VT-nya lagi cari jodoh di TikTok? Saya coba bantu ya. Simba ini ya kemungkinan besar bisa lagi cari jodoh ya. Untuk kriteria laki-laki minimal lah dari ya saya kasih contoh itu
seperti artis ya, Nia itu keluarga menantu Bakery ya, itulah pasangan hidupnya kalau seperti suaminya Nia ya, kemungkinan bisa anteng lah. Nah itu tipe mbak seperti ini ya, mohon laki-laki yang di bawah ekonominya seperti keluarga Bakery ini jangan mendekat, agak susah ya. Kenapa makan minyak di video sambil punya imajinasi yang wow ya, emang saya pastikan oke. Dari segi oke. Saya kasih recommended ya, ini dari saya. Orang nomor 1 itu statusnya apa ya? Gubernur Jawa Barat statusnya apa? Nih Gubernur Jateng juga statusnya apa? Nah itu recommended dari saya sendiri sih ya, lagi berjuang ya, barangkali tuh dari ketiganya itu tuh ada yang nyangkol lah buat saya gitu. Tapi kalau bersaing dengan Mbak Alexa ya kalah lah, dari segi muka, dari segi ini, dari segi penampilan, jelas lah saya pasti kalah. Oke? Tetap berjuang Mbak Alexa ya. Ya itulah, kalau kita memasuki dunia percintaan memang itu ceritanya ya. Ya ada kalanya naik, ada kalanya standar, ada kalanya lagi turun ya, tinggal kita bagaimana menyikapinya. Oke Mbak Alexa ya, inilah masa ada kok mau saya kirimi nanti penghuni rumah saya ini untuk main ke rumah Mbak ya. Rumah saya beda-beda tipis sama Lawang Sewu ya yang ada di itu ya. Mau penghuni rumah ini sowan ke rumah Mbak mau, boleh nggak? Izin dulu nih, kalau izin ya biarlah ada yang nunggu di sini nanti itu ya. Oke, tetap semangat Mbak Alexa, boleh ngefan tapi jangan terlalu fanatik ya. Menghibur diri di TikTok aja ya, barangkali nanti ada orang-orang tajir yang menghampiri Anda. Oke, tetap semangat. Habis ini saya putarkan video dari kasus RKLM dari sisi hukumnya ya. Perhatikan dulu videonya. Melaporkan Lisa Mariana dengan suaminya Ridwan Kamil. Ancaman hukumannya 9 bulan. Kuncinya ada pada Atalia, istri Ridwan Kamil. Kalau Atalia berpikir bahwa rumah tangganya sepertinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka keputusan yang paling tepat adalah melaporkan Lisa Mariana dengan suaminya Ridwan Kamil atas dugaan tindak pidana perzinahan. Ancaman hukumannya 9 bulan. Lisa bukanlah korban dari Ridwan Kamil, melainkan ia sebagai pelaku, bahkan bisa menjadi tersangka yang masuk ke dalam rumah tangga orang. Mungkin dari sisi hukumnya ya si LM ini salah, tapi menurut saya pendapat pribadi ya jangan, saya melihatnya bukan dari sisi hukum ya, dari kepribadian, dari iman kuatnya si laki-laki ya. Jika memang imannya si laki-laki kuat dan imronnya tidak lemah, itu mau ada wanita jenis model apapun, mau cantiknya seperti Kareena Kapoor, Angelina Jolie ya, Celine Dion, atau bahkan ada penari stripis di depan mata, penari tiang di depan mata, kalau imannya kuat, imronnya tidak lemah, pasti tidak akan terjadi hal-hal yang seperti ini ya. Mungkin cukup pendapat pribadi saya tentang kasus RK dan LM ya.
Saya mau cerita nih, sebetulnya sih agak gedek juga ya, ceritanya tuh seperti ini. Ketika saya jalan-jalan ke pasar di kota Majenang ya, di situ saya melihat ada mobil berplat merah. Tahu dong plat merah itu mobilnya siapa? Mobilnya intinya pejabat gitulah ya. Di situ kan mobilnya itu Pajero ya. Kaca dibuka semua, plat merah di dalam mobil tuh penuh. Saya di pinggir jalan tuh lihatin terus. Saya berpikir seperti ini, itu orang yang ada di pikirannya gimana ya, dia ada yang di otaknya gimana ya, pakai plat merah, kaca dibuka dengan tanpa dosa. Yang saya prihatin tuh di sini, kalau memang mobilnya itu mobil dipakai setiap hari, mbok yo dirawat ya, itu uang itu beli mobil juga pakai uang rakyat ya. Rakyat memperjuangkan untuk membayar pajak hanya untuk menggaji kalian ya, memfasilitasi kalian, maksudnya oknum ya pejabat ini ya. Motornya kayak gitu wes ledak kucel wes. Kalau saya melihatnya itu motor ya agak baru juga sih, mobil masih agak baru juga ya, tahun pengeluarannya tahun pengeluarannya pun masih kayaknya masih baru tuh kok. Ya Allah, model mobil koyo ngene kita tinggal pakai kok ya nggak mau ngerawat gitu ya. Karena mungkin sebagian orang pasar nggak ngeh ya. Saya perhatikan yo gerek nganggo mbek ngerawat kok yo angel men iki lho ya. Terus lewat pasar pakai mobil plat merah, kacanya buka semua ngene. Terus ning otake ngono pikirannya piye saya nggak paham ya. Ya sudah difasilitasi tinggal dirawat ya. Sayang itu mobil beli pakai uang pun uang rakyat ya. Wis ya rupane mobil wis ya Allah, mobil Pajero ya. Barangkali tumpake itu para ASN dikei apa jenenge mobil-mobil tua ya, hijet, kol ngono ki ben kuwapok ngono ya. Ben nek kerja ki perjalanan jauh ben mogok ngono ben mumet dah sing nganggo mobil tua. Wis kayak mobil terbaru tinggal ngerawat ya, sudah difasilitasi, dicuci kek mbok piye. Ya Allah ya Robbi. Tolonglah dikondisikan nggak sesuai, pakaianmu kayak apa ya? Bumbunya aja nggak pakai gerak ya. Bumbunya kelihatan loh itu. Itu pak, ini pakai sebenarnya. Pakai. Itu aksesoris asal kamu tahu Dinar. Oh, jadi kayak kancing kali ya digituin. Iya. Bukan. Ini tergantung Pentagon aja tergantung itu pencet nuklirnya. Ini kampus model apa sih? Aku nonton itu nggak boleh tapi bumbunya aja begitu. Oh, ini kan cuma packaging aja. Nggak mau kalah, nggak mau kalah. Gak ada masalah di sini, kampusnya bebas. Yang penting cerdas. Sudah menjenguk yang Polda Metro Jaya? Belum? Apa hukumnya menyediakan kaleng biskuit Kongguan isinya rengginang?